Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita membahas tentang tauhid dan kita sudah menjelaskan tentang beberapa poin-poin penting tentang al-imanu bil ghaib, beriman dengan yang gaib, yang tidak nampak oleh mata kepala kita. Dan malam hari ini kita akan menjelaskan al-imanu bil arwah atau al-imanu bil ruh, percaya dengan roh yang ada pada setiap jasad. Kalau manusia itu dia bisa hidup beraktivitas karena jasad yang berasal dari tanah itu dihembuskan atau dihidupkan dengan roh yang kita terima ketika kita semua dalam proses di rahim ibu kita masing-masing. Janin yang telah berusia atau berumur 120 hari, maka pada saat itu Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh, untuk menghidupkan jasad yang ada di rahim tersebut. Itu proses yang kita semua sudah tahu, beriman dan percaya. Bahkan dengan teknologi hari ini, teknologi canggih bisa melihat pertumbuhan janin di rahim setiap perempuan yang hamil, dengan menggunakan teknologi yang begitu canggih. Bahkan bisa melihat kelaminnya pada waktu batasan tertentu, kendati pun tetap al-ghaib itu adalah Allah yang maha mengetahuinya. Bapak, ibu-ibu, manusia, insan itu tersusun dari jasad dan roh. Jadi kita ini, kalau kita hidup seperti ini, bergerak, beraktivitas, itu adalah tersusun dari jasad dan ruh. Jasadnya nampak, ruhnya tidak, tapi bisa dirasakan. Nah, ruh itulah yang bisa merasakan. Ruh itulah yang bisa berpikir. Ruh itulah yang bisa mengetahui, memilih, cinta, suka, benci, marah. Itu ruh. Karena kalau orang sudah tidak punya ruh, tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya kan orang yang sudah wafat, orang yang sudah mati, meninggal dunia, itu hanya seonggak jasad yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dimandikan, dipakaikan kepadanya kain kafan, disolatkan dan ditempatkan rumah sementara sebelum rumah abadi, namanya alam barzakh, itulah kubur. Jadi jasad kita ini tersusun dari jasad dan roh, itulah manusia. Jadi selama ajalnya belum tiba, maka roh itu akan terus bersama jasadnya. Ajal tidak ada yang bisa mengukur dan membatasi. Kendati pun Rasul menjelaskan bahwa a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku itu di kisaran 60 sampai 70. Walaupun ada yang 80, bahkan kemarin ada di medsos itu saya lihat 146 tahun seorang perempuan masih hidup. Apakah ini benar atau tidak? Sifatnya khabar itu kan mahtamal sidq wal kazbu, bisa benar bisa tidak. Dan sekarang kita kalau ada orang wafat, berapa umurnya? 80 amajang. Kenapa? Karena itu usia yang tidak biasa. 60-70 itu yang sudah, itu yang biasa. Rasul saja 63 tahun. Nah makanya itu yang ditegaskan. Dan orang-orang ahli, itu banyak istilah bahwa setiap jasad itu ada unsur-unsur tertentu, ada unsur besi, ada unsur potasium, ada garam, magnesium, gula dalam setiap tubuh manusia. Itu ilmiah.
bisa diurai, bisa gitu. Ya, itu hal-hal yang harus dijelaskan kalau bicara jasad. Tapi ketika bicara ruh, sebagaimana ketika Allah menjelaskan tentang Rasul ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya orang-orang kafir Quraisy kepada Rasul, apa itu ruh? Maka Rasul diperintahkan untuk mengatakan, qulir ruh, katakanlah ruh itu min amri Rabbi. Ada satu batasan yang sempit diberikan kepada kita lewat Rasul menyampaikan lewat ayat tadi kepada kita, katakan bahwa ruh itu perkara Tuhanku. Ruh itu Allah yang tahu. Walaupun kita tahu tapi sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak ada yang bisa diberikan kepada kamu pengetahuan tentang ruh itu kecuali sedikit. Itulah ruh. Makanya ruh yang Allah perintahkan itu ada, bisa kita rasakan, tapi kita dibatasi pengetahuan untuk mengetahuinya. Kendati pun kita punya keterbatasan untuk mengetahuinya, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa ruh itu ada, ruh itu milik Allah, kembali kepada Allah. Dan nanti pada hari akhirat, yaumil ba'ats, hari berbangkit, roh dan jasad itu akan kembali dipertemukan. Makanya nikmat surga dan pedihnya azab neraka itu adalah ketika jasad dan roh itu Allah kembalikan. Makanya ada namanya yaumul ba'tsi, hari berbangkit. Siapa yang dibangkitkan? Makhluk. Siapa itu? Jin dan manusia. Ya. Makanya hadis menyebutkan innaman nasu yub'atsu ala niyyatihim. Sungguh manusia itu nanti pada hari akhirat akan dibangkitkan kembali berdasarkan niat mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kendati pun kita diberikan batasan yang begitu sempit ya tentang roh, tapi bukan berarti kita tidak boleh mempelajarinya, mengetahuinya, tapi dengan batasan-batasan yang jelas ya, karena nanti kan akan ada kaitannya dengan alam jin, malaikat, itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi roh jin juga punya roh, malaikat juga punya roh ya, dan semua itu akan dicabut oleh Allah karena nanti ketika hari kiamat semuanya meninggal, wafat, tidak ada yang hidup, alam hancur. Siapa yang ada? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat Israel pun akan mati pada saatnya ya. Malaikat Israfil yang meniup trompet itu untuk pertanda bumi dihancurkan dan bumi dibangkitkan juga akan mengalami proses hilangnya ruh dari jasad mereka. Walaupun jasad itu kan lebih identik kepada manusia Bapak Ibu, karena ini terpulang kepada penciptaan. Manusia berasal dari tanah, jin dari api, malaikat dari cahaya, dan itu semua unsur makhluk. Makanya manusia itu alam zahir, bisa dirasakan, bisa dilihat, kalau malaikat dan jin tidak. Tapi mereka semua punya roh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin min salsalin min masnun, dari tanah liat yang keras. Fa iza sawaituhu, apabila aku sempurnakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan padanya rohku, faqa'u lahu sajidin, maka mereka itu bersujud. Itu proses penciptaan manusia. Kemudian Bapak Ibu, pengetahuan modern hari ini juga tidak kalah penting, itu banyak membahas tentang ruh. Walaupun akhirnya mereka berhenti pada satu titik, wallahu alam. Ya, seorang ahli apapun terkait dengan kesehatan seseorang, ya, menggunakan teori apapun medisnya,
tapi selalu dia mengatakan bahwa ini hanya usaha manusiawi. Keputusannya itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini yang perlu ditegaskan, bagaimana kita harus mengembalikan ruh itu kepada yang memilikinya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala.